wa ta'ala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahwa beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dalam riwayat lain bimankibayya. Dalam riwayat disebutkan bimankibi. Dalam riwayat disebutkan bimankibayya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku, ya, menepuk pundakku. Jadi Rasulullah menepuk pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia sebagaimana seseorang yang asing. Aw abiru sabil, atau orang yang hanya sekedar singgah di suatu tempat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau tiba di sore hari, janganlah engkau menunda amal perbuatanmu untuk esok hari. Artinya jangan kita memperlambat atau menunda-nunda amal kebaikan. Wa idza asbahta, kalau misalnya engkau berada di siang hari, di pagi hari dengan sebuah amal, fala tantadhiril masa. Janganlah engkau menunggu waktu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maka ambillah kesempatan di masa sehatmu untuk beramal sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan ambillah kesempatan untuk beramal di masa hidupmu sebelum engkau mati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari seperti itu dengan perkataan Ibnu Umar. Adapun selain daripada Bukhari seperti Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini tanpa perkataan Ibnu Umar tersebut. Ya, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini tanpa perkataan Ibnu Umar tersebut. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini dengan menambah kalimat di awal hadis, u'budullaha ka'annaka tarah. Kemudian dalam hadis ini terdapat anjuran bagi seseorang untuk memulai nasihat. Seseorang yang alim selalu memulai nasihat. Walaupun mungkin tidak diminta untuk memberikan nasihat. Kata-katanya selalu dipenuhi dengan nasihat. Dan dalam hadis ini juga anjuran untuk seseorang supaya mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kemudian di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundaknya Sayyiduna Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, ini sebagai bukti, sebagai tanda, ya, sebagai perhatian
orang hilang. Al-Imam Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan tentang anjuran bagi seseorang qillatil mukhalatah. Artinya seseorang hendaklah tidak terlalu mencampuri, tidak mencampuri urusan orang lain kalau hidup di dunia. Sebagaimana layaknya seseorang yang dalam keadaan asing. Ya, kita misalnya masuk ke dalam satu daerah. Kita sebagai orang asing di situ. Kita tidak mengenal siapa-siapa. Tentunya kita akan berbuat sebagaimana orang asing. Artinya tidak mencampuri urusan orang lain. Ya, tidak terlalu tidak mementingkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Justru kita hidup tidak ingin menyaingi orang yang ada di tempat tersebut. Kita bersifat zuhud, ya. Jadi orang yang biasanya, kata Rasulullah, orang ka'annaka gharib au abirus sabil, atau orang yang singgah di satu tempat untuk melanjutkan perjalanan, ya. Jadi orang yang biasanya abirus sabil biasanya apa? Tidak memenuhi apa yang dia butuhkan, ya. Mengambil dari tempat yang dia singgah kecuali apa yang dia butuhkan di safar dia. Jadi dia hidup di dunia ini dia akan bersifat zuhud. Kenapa? Karena semakin banyak yang dia miliki dari harta, itu juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jadi apa? Dia bersifat zuhud. Dia hanya mengambil dari dunia ini sesuatu yang dia perlukan, tanpa menggantungkan hatinya dengan dunia. Ya. Tanpa menggantungkan hatinya dengan dunia. Kenapa? Karena orang yang biasanya ingin melanjutkan safarnya tidak ingin memberatkan hewan yang dia naiki atau barang atau tempat atau barang yang akan dia bawa dengan barang yang berat. Tentu dia akan meringankan barang yang dia akan bawa. Tentu barang-barang yang dia butuhkan di dalam perjalanan saja yang dia akan bawa. Begitu juga orang hidup di dunia. Dia tahu bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Dunia ini bukan tempat selama-lamanya bagi dia. Bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan dia bisa datang kapan saja tanpa meminta izin kepada kita. Maka kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang pasti, tentunya apa? Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bukan mencari dunia, bukan mencari kehidupan dunia, berharap, berangan-angan di dunia seakan-akan kita hidup yang dalam waktu yang lama. Tidak seperti itu. Berapa banyak orang yang mengumpulkan harta seakan-akan dia lupa bahwa dia ini akan mati. Sehingga ketika mati baru dia sadar, subhanallah, sekarang dia sudah berada di dalam kubur. Ini seperti yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, "An-nasu niyam idza matun tabahu." Kata beliau, kebanyakan orang hidup sekarang laksana tidur. Maksudnya laksana tidur apa? Dia tidak menyadari bahwa dia ini Allah ciptakan di dunia untuk beribadah. Yang mana Allah ciptakan dia di dunia sebagai apa? Mazra'atul akhirah. Tempat bercocok tanam, tempat untuk beramal, untuk kehidupan akhirat. Itu Allah ciptakan bagi dia. Dia lupa. Dia terpesona dengan kehidupan dunia. Dengan harta, kekayaan, dengan pekerjaan, dengan
status sosial dan macam-macam sehingga dia lupa tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika mati menjemput dia tanpa meminta izin kepada dia, kata Sayyiduna Ali, fa idza matun tabahu. Ketika dia mati baru dia sadar bahwa dia sudah terbangun tapi dia sudah tidak berada di dunia lagi, sudah berada di alam barzakh. Jadi hendaklah kita menyadari untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Sayyidina Umar, wa khudh min sihhatika limaradik. Ya. Ambillah kesempatan untuk beramal di waktu sehatmu. Ya. Limaradik, sebelum datang waktu sakitmu. Artinya seseorang dalam keadaan sehat, dia akan lebih mudah untuk beramal lillahi ta'ala. Karena dia dalam keadaan sehat. Ya. Dia dalam keadaan sholat, tidak dalam keadaan sulit. Ya, berpuasa tidak dalam keadaan sulit. Karena dia dalam keadaan sehat. Tapi ketika dia dalam keadaan sakit, ya, maka untuk beribadah kepada Allah, dia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, maka hendaklah dia ketika dalam keadaan sehat tersebut, hendaklah dia gunakan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk akhiratnya dia. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu yang mana waktu tersebut menghalangi dia daripada amal baik. Kemudian wa min hayatika limautik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wa min hayatika limautik, dan hendaklah dia mengambil kesempatan semasa dia hidup sebelum datang waktu di mana dia mati atau tidak bisa lagi beramal. Karena seseorang ketika sudah meninggal, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat." Bahwa jika mati anak Adam, terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariyah, kemudian al-waladu shalih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Maksudnya apa? Al-amalul ikhtiyari, artinya perbuatan yang dia lakukan dengan ikhtiar sudah terputus. Yang dulunya dia sholat, tidak bisa lagi sholat. Artinya ketika dia mati, sholatnya tidak mendapatkan lagi pahala. Kalaupun misalnya ada sebagian kisah ya dari para aulia, bahwa ada sebagian para aulia yang sholat di kubur mereka, mereka tidak mendapatkan pahala daripada sholat tersebut. Artinya ketika mereka sholat di kubur mereka yang diceritakan dari sebagian para aulia, itu supaya mereka merasa nikmat ya, dengan sholat mereka tersebut, tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi orang terputus amal perbuatannya. Nah, tapi dalam keyakinan kita, akidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa seseorang yang mati, ya, seseorang yang mati, yang mana kalau dia meninggal, bukan dia telah terputus amal perbuatannya yang dia lakukan secara ikhtiar, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa bermanfaat bagi dia. Jadi kita mendoakan orang yang sudah meninggal, insya Allah itu bermanfaat bagi dia. Kita berbuat amal soleh, sedekah dan lain-lain, kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal di antara kaum muslimin, insya Allah itu akan sampai kepadanya. Jadi dalam hadis tersebut tidak terdapat larangan bahwa orang yang masih hidup tiada terdapat dalam hadis tersebut penjelasan bahwa orang yang masih hidup tidak lagi bisa bermanfaat
bagi orang yang sudah meninggal ataupun sebaliknya. Tapi hadis berbicara tentang apa? Tentang perbuatan yang dilakukan secara ikhtiar. Artinya semua terputus kecuali 3 hal tersebut. Itu makna. Nah, jadi sebelum datang waktu di mana seseorang tidak bisa lagi beramal, apa? Ya, dia manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak kita ini berangan-angan, ya. Berangan-angan, oh nanti saya begini, nanti saya begitu, oh nanti begini. Akhirnya angan-angan yang dikejar dari urusan dunia membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Ali mengatakan irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Bahwa dunia ini terus berjalan. Terus berjalan. Wahia mudbira, dan dia berlalu. Wartahalatil akhiratu wahia mukbilah. Dan akhirat adalah sesuatu yang pasti yang akan datang. Ya. Fakun min abna'il akhirah. Jadilah engkau dari orang yang mencari kehidupan akhirat. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala takun min abna'id dunya. Janganlah engkau mencari orang yang selalu mengejar urusan dunia, ya, sehingga melupakan akhiratnya dia. Al yaumal amalu wa ghadanil hisab. Sekarang waktu beramal dan esok di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan kita tersebut. Jadi seseorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal, ya, para malaikatur rahmat turun kepadanya. Para malaikatur rahmat turun kepadanya mengabarkan kabar gembira kepada dia dengan rahmat Allah. Bahwa tidak akan rasa takut bagi dia setelah dia mati. Dan tidak akan ditimpa bahaya setelah dia mati. Sehingga orang yang mukmin taqi yang sempurna ketika dia mati, dia dalam keadaan gembira. Dia dalam keadaan gembira. Ya, kalau kita lihat kadang seperti Sayyiduna Bilal bin Rabah, ketika dia akan mati, ketika dia akan meninggal, istrinya menangis, sedih. Akan tetapi Sayyidina Bilal tersenyum, senang. Ya, ketika akan meninggal dia tersenyum dan senang. Kemudian mengatakan, "Gadan nalqa ahibbah Muhammadan wa suhbah." Esok insya Allah saya akan bertemu dengan ahibbah, orang-orang yang saya cintai, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat. Jadi kalau misalnya orang yang sempurna, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah ketika sakaratul maut, malaikatur rahmah datang kepadanya memberi kabar gembira. Abshir ya wali Allah. Bergembiralah wahai wali Allah. Walaupun mungkin lisannya, ya, karena saking sakitnya sakaratul maut tersebut, lisannya itu tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa berbicara. Saking sakitnya itu yang namanya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan yang dihadapi seseorang yang lebih sakit daripada segala macam penyakit yang dia hadapi sebelumnya. Dari segala macam sesuatu yang dia hadapi, daripada segala macam penyakit yang dia hadapi. Tapi mukmin yang sempurna, malaikatur rahmah datang kepadanya. Jadi malaikatur rahmah datang kepadanya.
Jadi orang yang mati dalam keadaan sempurna ini, ya, bertakwa kepada Allah, melihat malaikatur rahmat tersebut. Yang mana malaikatur rahmat itu duduk di sekitar dia. Walaupun orang yang ada di sekitar yang sakaratul maut ini tidak dapat melihat malaikatur rahmat tersebut. Ya. Jadi malaikatur rahmat ini memberikan kabar gembira kepada orang tersebut ketika sakaratul maut. Jadi walaupun mungkin dia merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi hatinya dalam keadaan gembira ketika nyawa berpisah dari tubuhnya. Kemudian nyawanya tersebut, rohnya tersebut, ya, setelah dicabut oleh malaikatul Azrail, ya, diberikan langsung kepada malaikatur rahmah. Diberikan rohnya tersebut kepada malaikatur rahmah. Kemudian malaikatur rahmah membawa rohnya itu ke atas di tempat yang namanya Illiyun. Di situ dicatat bahwa fulan mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nyawanya tersebut akan dibawa lagi ke tempat bersemayam jasadnya. Maka dia melihat jasadnya dimandikan. Dia melihat jasadnya dikafani. Dia melihat orang-orang sedang mengkafani jasadnya. Kemudian dibawalah jasadnya tersebut ke kubur. Maka roh daripada fulan tersebut, orang yang bertakwa kepada Allah, entah berada di sampingnya atau berada di atas daripada jasadnya tersebut. Sehingga orang-orang yang bertakwa kepada Allah pengen cepat jasadnya untuk sampai ke dalam kubur. Karena ada nikmat yang sedang menunggu dia di sana. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sedang menunggu dia di sana. Nikmat daripada nikmat kubur. Adapun orang kafir, mereka tidak ingin cepat-cepat masuk ke dalam kubur. Kenapa? Karena ada azab yang akan menunggu dia di sana. Azab yang akan menunggu. Sehingga ketika orang beriman tersebut bertakwa kepada Allah, disatukanlah ruh dan jasad. Datanglah kepadanya Munkar dan Nakir. Jika dia termasuk orang-orang yang ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka dia bergembira dengan kedatangan Munkar dan Nakir tersebut. Ya, karena Allah berikan kekuatan di dalam hatinya sehingga bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa hadis ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita bersifat zuhud di dunia ini. Jangan terlalu banyak berangan-angan. Ya. Ingat, kita harus tahu untuk apa kita Allah ciptakan. Bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat beramal untuk kehidupan akhirat. Jadilah engkau hidup di dunia ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Laksana orang yang hanya singgah di suatu tempat yang mana dia memenuhi kebutuhannya di tempat tersebut, yang dia butuhkan untuk melanjutkan safarnya, perjalanannya selanjutnya. Maka ketika dia mengambil barang-barang di tempat tersebut, tentunya dia tidak mengambil barang-barang yang banyak, tapi dia hanya mengambil barang-barang yang dia butuhkan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Janganlah terlalu kita cinta dunia, sehingga menjadikan kita lupa untuk apa Allah menciptakan kita. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Senantiasa hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan daripada hadis ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka insya Allah semoga kita berdoa, kita tutup majelisnya kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi ini yang ke-40. Hadis ini yang ke-40. Hutang yang seseorang, jika seseorang meninggal, hendaklah kalau misalnya dia punya harta warisan, hendaklah didahulukan untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, dibayarkan hutang-hutangnya sebelum pembagian warisannya kepada ahli waris. Hendaklah diperhatikan hutang-hutang daripada si mayit. Hendaklah diselesaikan dulu masalah hutang. Ya, jangan sampai itu menjadi masalah buat dia di akhirat. Ustaz, apakah zuhud itu selalu ditandai dengan kesederhanaan dalam penampilan? Jadi zuhud itu adalah sifat ya. Sifat seseorang yang menjadikan hatinya tidak tergantung dengan dunia. Paham? Orang mungkin ada beberapa orang yang mungkin dalam pakaiannya dia terlihat bagus. Tapi bukan berarti dia tidak bersifat zuhud. Ya. Jadi bukan menjadi patokan itu. Berapa banyak orang yang pakaiannya mungkin sederhana, tapi dia rakus dalam urusan dunia. Paham? Jadi yang jadi patokan apa? Sifatnya seseorang di dalam hati. Mungkin saja orang yang berpakaian bagus, tapi hatinya tidak tergantung dengan dunia. Tapi biasanya ya, orang yang bersifat zuhud akan terlihat berpenampilan dengan penampilan yang sederhana. Seperti itu. Karena hatinya akan mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Contoh misalnya yang terjadi bagi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memberi makan orang yang banyak dengan makanan yang baik, yang mewah, tapi beliau sendiri hanya memakan khubus. Ya. Khubus asmar, ya, yaitu roti yang terbuat dari jenis gandum yang rendah, kayak gitu. Ustaz, apa benar dulu Imam Malik radhiyallahu anhu pakaiannya selalu mewah? Saya belum pernah mendengar tentang penjelasan hal tersebut. Saya belum pernah dengar tentang hal tersebut. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup majelis. Insya Allah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berdoa kepada Allah supaya hati kita dikuatkan oleh Allah. Jangan kita meminta kepada Allah, jangan jadikan hati kita tergantung dengan dunia. Ya. Jangan kita minta kepada Allah, jangan hati kita menjadi ketergantungan dengan dunia. Hendaklah
kita meminta kepada Allah, hendaklah hati kita memikirkan untuk urusan akhirat kita. Allah memberikan, kita bermohon kepada Allah supaya kita diberikan rasa sabar dalam menghadapi musibah, sehingga musibah tersebut bermanfaat bagi kita untuk urusan akhirat kita. Nah, jadi kalau ini ada pertanyaan penting, jadi saya jawab. Kalau misalnya berbuat dosa ya, kalau berbuat amal baik, insya Allah sampai ya pahalanya kalau kita niatkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus membaca doa Allahumma ausil thawaba ma qara'nah, ya Allah sampaikan pahala dari amal soleh saya, dari sedekah saya misalnya kepada ruh ibu saya misalnya. Itu harus dibaca dalam mazhab Syafi'i. Tapi selain Syafi'i, Imam Malik misalnya, Hanafi, selain Syafi'i mengatakan niat seseorang di dalam hati itu cukup untuk sampainya pahala pada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sampai ketika dibaca doa Allahumma ausil, ya Allah sampaikan pahala yang saya lakukan daripada kebaikan kepada ruh orang yang kita tuju. Kayak gitu. Adapun dosa, ya, dosa seseorang ketika dia berbuat dosa, maka itu tidak menjadi tanggungan orang lain. Ya. Tidak menjadikan tanggungan misalnya orang yang sudah meninggal. Nah, kecuali misalnya ada dosa misalnya seperti ini. Kita berbuat dosa dan orang mengikuti kita dalam dosa tersebut dan kita belum sempat bertaubat daripada dosa tersebut sehingga meninggal. Nah, maka selama orang melakukan dosa tersebut karena mengikuti kita, kita dapat dosa juga. Kayak gitu. Kita dapat dosa juga. Seperti yang terjadi dosa pertama kali, dosa membunuh pertama kali dilakukan oleh salah satu daripada anak Sayyidina Nabi Adam. Jadi semua orang yang membunuh sekarang, ya, karena dia yang pertama kali membunuh, dosanya kembali kepada kayak gitu. Apakah kalau kita niatkan pahalanya untuk orang lain, maka kita tidak dapat pahala? Kita tetap dapat pahala, ya. Jadi walaupun kita niatkan pahalanya untuk orang lain, kita tetap mendapatkan pahala daripada amal perbuatan kita tersebut. Oke. Pada akhirnya kita tutup dengan tahlil, kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.